Hai guys. Nah, ketemu kita di hari terakhir. Hari dimana gua keluar daripada galeri. Nah, di sini pertama sekali gua tuh ingin mengucapkan terima kasih kepada semua netizen. Nah, terutama yang telah memberi support gua selama ini dari Instagram, YouTube gua, dan juga TikTok, Facebook, semuanya, dan telah tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat, doa. Nah, anyway, dan keluarga gue juga. Dan terima kasih telah memberi dukungan dan semangat kepada gue sendiri. Dan hari ini bagi gue ada dua peristiwa yang terjadi. Dan satu perkara yang sangat menyenangkan dan satu perkara yang sangat menyedihkan. Nah, perkara yang paling menyenangkan adalah hari ini gua tuh tidak akan bersaing dengan kedua orang anak-anak gua, Jesslyn dan Nadia. Dan jika aku meregut satu impian diorang mengalahkan Jesslyn atau Nadia, pasti mereka itu lebih sedih daripada gua hari ini. Dan gue yakin ini adalah satu perjalanan takdir yang telah ditetapkan untuk gue sendiri. Dan sebagai seorang manusia, gue tuh percaya kepada takdir. Sebagaimana perjalanan gue daripada awal galeri sampai hari ini. Dan yang paling menyedihkan ya, setelah berjuang, akhirnya gue kalah di top 3. Anyway, tidak terlalu menyedihkan kan? Well, at least I got something, you know? Cuma hari ini gue ingin bercerita tentang sesuatu kan, perjalanan career gue di dalam MasterChef Indonesia. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu inspirasi kepada sesiapapun yang ingin menjadi salah seorang peserta di MasterChef Indonesia. Nah guys, mungkin sebelum ini gue pernah buat video dulu untuk didaftarkan kepada RCTI Plus kan. Tapi masa itu masih guna handphone kan. Nah, baiknya nasib gue ini, gue ketemu dengan seorang teman yang bisa membantu gue menggunakan kamera yang bagus kan, pakai drone untuk membuat video gue waktu itu. Jadi terhasillah video untuk gua hantar pada RCTI Plus sebagai video audisi online gua yang pertama. Nah, bersyukur gua waktu itu gua diterima. Jadi gua diundang ke Jakarta. Jujur, pertama kali gua ke Jakarta itu gua itu hanya berbekalkan dengan uang sebanyak 1.500.000. Nah, itu aja yang gue bawa ke Jakarta. Dan di samping itu, gue itu membawa tekad, semangat kan, yang 100 kali lipat lebih besar daripada 1.500.000 itu. Nah, jadi setelah sampai Jakarta, kita orang pun mulakan ya perkumpulan, perkenalan semua nih kan. Nah, orang-orang yang pertama yang gue kenal di situ adalah seperti Yogi, Wita, Fabs, dan beberapa orang lagi. Nah, mereka itu teman-teman yang pertama gue kenal di situ. Nah, jadi dalam perjalanan ini untuk audisi on air yang pertama, sebelum bootcamp, kita itu harus membeli bahan sendiri. Nah, disinilah peristiwa yang mana gue sendiri unexpected. Jadi waktu itu gue pingin sangat belanja ke mall, nah, supaya gue tuh dapat berbelanja dengan murah.
sebab budget gue cuma ada 1.500.000 kan. Nah jadi waktu itu nggak bisa kan, semua orang belanja di mall, sedangkan gue ingin ke pasar tradisional. Nah yang bisa gue tawar menawar ini semua kan, gue rasa yakin budget 500 gue bisa dapat makanan yang enak. Nah tapi akibatnya waktu itu nggak bisa kan, pandemi. Jadi kita tuh harus belanja di mall yang steril, yang mempunyai protokol keamanan, protokol kesehatan. Nah jadi pertama kali gue pergi ke situ, gue lihat barang-barang tuh semua mahal-mahal gila. Waduh, wah kepikiran gimana gue mau beli bahan-bahan ini ya, sedangkan uang gue sebanyak itu aja. Jadi beruntungnya gue waktu itu, teman-teman gue yang lain yang audisi on air itu, gue tuh dapat slot yang terakhir. Nah jadi sebagai slot yang terakhir pasti banyak bahan-bahan yang lebih kan, yang ekstra yang dipakai oleh teman-teman gue nih yang berlebihan. Nah jadi banyak yang tinggal. Jadi gue memanfaatkan kesempatan itu menggunakan bahan-bahan yang berlebih-lebih tadi untuk menjadikan satu hidangan. Nah dari bebek itu gue dapat daripada Victor. Nah Victor udah beli seekor bebek, nah, dan dia pakai breast saja, jadi tinggal dia punya leg. Jadi gue gunakan leg dia kan. Nah gue ada santan daripada Brian, daripada bahan-bahan Indonesia, bumbu-bumbu Indonesia daripada Olive, Vita. Nah banyak lagi yang telah menolong gue. Dan waktu itu gue itu cuma membeli daun ginseng, dan daun ginseng itu harganya 2.500. Nah gue rasa senang banget kan, wah bagus nih, jadi gue nggak perlu berbelanja dengan banyak, dengan mahal, dan gue cuma perlu belanja 2.500. Nah datanglah gue ke audisi on air yang pertama. Gue masak dengan bahan-bahan yang seadanya. Nah karena gue buat pergedel waktu itu, jadi telur nggak ada yang pakai telur waktu itu kan. Jadi di hotel kita tuh kan ada breakfast. Nah jadi gue itu memanfaatkan, gue minta kepada pihak hotel supaya memberikan gue itu telur, menggantikan breakfast gue itu dengan telur mentah 3 biji. Nah jadi disitulah gue pakai telur itu untuk pergedel gue. Nah, jadi terhasillah satu hidangan bebek dengan gulai bersama pergedel. Nah itu yang pertama sekali. Nah gitu. Jadi berlanjutan lah, masuk dalam galeri ini semua kan, perjuangan yang tanpa henti-henti guys. Perjuangan yang tanpa henti-henti. Jadi dari kita mulai daripada bootcamp. Nah jadi bootcamp, waktu masuk galeri. Nah di galeri yang pertama 18 besar kan, sampai 10 besar. Oleh karena gue ini dulu memang pernah masak, pernah bekerja di restoran, yaitu pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Nah jadi selepas itu gue tak pernah kerja lagi sebagai seorang tukang masak. Jadi 99 sampai 2002 itu kan 3 tahun pengalaman. Itu cukup sempurna karena gue tuh bekerja dengan seorang chef dari Italia yang memang gila. Nama dia Ricky Palante, seorang yang sangat hebat, dan dia mengajar gue dengan penuh hati daripada zero sampai membuatkan gue menjadi seorang hero. Dan 3 tahun sampai restoran itu tutup, and that's it. Nah jadi 18 besar itu gue manfaatkan untuk praktis, belajar, mengingati apa yang pernah gue pelajari. Dan yang pernah gue pelajari 18 tahun dulu, untuk refresh itu. Nah pada gue memang waktu gue datang ke Jakarta ini, gue memang gak ada bawa buku satu pun. Dan memang gue gak ada buku resep apapun gue gak ada kan. Jadi gue tuh try to remember
apa yang telah gue belajar selama ini. Nah, terutama di challenge 1. Nah, challenge 2 itu gue main aman aja. Challenge 1 next pasti gue belajar lagi. Gue buat yang aneh-aneh aja kan semua. Lepas itu challenge 2 baru gue buat perfect. Nah, begitu juga challenge seterusnya sampailah top 10. Jadi di top 10 gue rasa gue punya skill, gue punya knowledge, gue punya taste sudah meningkat. Nah, jadi di situ strategi itu bermula. Nah, jadi di samping itu gue buat strategi ini, gue tuh menganalisa juga teman-teman gue ini di mana kekuatan mereka semua. Nah, di mana kekuatan mereka semua. Jadi gue udah tahu nih, di orang nih apa kelebihannya, dia ini apa kelebihannya nih, masing-masing itu gue udah tahu. Nah, jadi pokoknya yang paling penting gue tuh tidak pernah underestimate mereka. Nah, cuma gue mengetahui kekuatan mereka. Nah, jadi setiap kali galeri gue tuh memikirkan gimana gue tuh bisa bersaing dengan mereka. Nah, challenge 1 gue tuh berusaha tuh, challenge 2 apalagi. Nah, tanpa diduga-duga waktu di top 7, top 8, nah, gue punya touch dalam masakan itu kembali, man. Gue betul-betul bahagia waktu itu. Apapun yang gue masak, apapun yang gue buat, pasti rasa dia enak. Nah, pasal sentuhan itu telah kembali tuh. Itu is the best thing happen to me. Baik guys. Nah, kesimpulannya, gua rasa memenangkan 8 challenge secara turut-turut, 8 challenge, 8 kali, 5 kali, 6 kali straight, savage, legendaris, semua gua sikat. Tapi itu bagi gua satu pencapaian yang terbaik dalam hidup gua. Walaupun gua tidak memenangi MasterChef Indonesia dan berada di grand final, I think that's fine. Nah, because di top 10 ke bawah, top 10 sampailah top 3, gue tuh tidak pernah fail dalam apapun yang gue masak. Paling-paling rasa dia kurang atau ini aja. Dan gue rasa itu sangat penting. Dan begitu juga kepada kalian semua. Bagi yang benar-benar ingin berada dalam MasterChef, ingin bersaing dalam MasterChef, kalian tuh harus ada mind yang bersih dong. Jiwa yang bersih, mind yang bersih. Nah, sentiasa memikirkan what's next, apa yang seterusnya. When you need to know the game, kalian harus tahu Chef Juna itu gimana, Chef Arnold itu gimana, Chef Renata itu gimana. Nah, kita tidak perlu mempelajari siapa mereka itu, tapi you need to go with the flow. Tengok keadaan mereka, mood di orang ini hari gimana, baik atau tidak. Kita harus paham. Sebagai manusia kita harus paham itu. Nah, jadi gimana keras menyumbang Chef Juna itu, tapi when you understand, kamu paham dia gitu, tidak ada yang bisa salah, no? Everything gonna be fine, ya. Nah, itu penting tuh. Nah, jadi begitu juga dengan masakan. Gue itu daripada top 18 sampai top 7 tidak pernah membaca satu buku pun. Sampaikan semua teman-teman gue yang di galeri itu kan, semua tuh takut gue ini akan fail, gagal. Jadi orang tuh sentiasa bikin, oh mana menasihati gue, oh Pak Di bacalah buku semua kan. Tapi orang tuh tak tahu apa yang ada di kepala gue tuh penuh, is fully loaded. Nah, satu barang yang sangat penuh, sangat dalam kepala gue ini, sampai kan gue nggak bisa pikir lagi. Jadi gue tuh harus keluarkan satu. Nah, tadi orang banyak bertanya kepada gue kan, gue tuh bisa buat dessert atau tidak. Nah, jadi 3 tahun gue kerja dulu di Malaysia itu, gue tuh memang dalam cold kitchen
cold kitchen, gua buat dessert, gua buat salad. Itu kerja gua. Nah, cuma masalah dengan dessert ini harus ditimbang ni semua kan, and I hate that. Nah, tadi lepas tu baru gua dipindahkan kepada hot kitchen, pasta station, hot kitchen. Masak steak, masak itu semua. Sebab tu kalau danas tu, gua tahu semua kan. I know it. Cuma mungkin nama-nama itu gua tidak sebagus kawan-kawan yang lain seperti Brian, Nadia yang tahu nama-nama itu semua kan. Diorang belajar, tapi gua tak pernah belajar dalam culinary arts. Tapi gua cuma ada experience aja. Itu aja yang membedakan gua dengan mereka. Dan yang paling penting kita tuh always need to have positive mind, berpikiran positif dan attitude positif. Dan jangan merasa iri, sakit hati, be friend, berkawan dengan siapa saja. Kita bertemu di dalam satu kompetisi bukan mencari musuh, tetapi bila dalam galeri you have to be fighter. Bila dalam galeri kita harus jadi fighter. Itu harus penting tuh. Mindset kuat, siap bertempur. Jangan fikir yang bukan-bukan. Jangan fikir akan mengalahkan dia ni. Ini aku bisa kalahkan. No. Dalam galeri, mind harus clear. Bila kata, guys, are you ready to cook? Ya, kita siap. Tengok bahan apa. Gunakan waktu secepatnya untuk berfikir apa yang harus dimasak ni. Nah, itu dong. Then you can be the greatest man ever in gallery. Tapi sekali-sekali jangan kamu berfikir kamu bisa mengalahkan dia. Never. Anyway, itulah sedikit sebanyak sharing about me. Siapa aku dulu. Sebab separuh daripada hidup gue kerja gue sebagai personal trainer in fitness center. Dari fitness center gue tuh memang boleh kan. Daripada California USA, dengan bos gue semua daripada orang US. Jadi di situ gue belajar bahasa Inggris. Gue tidak pernah belajar khusus bahasa Inggris. Jadi it's the best thing ever happen in my life today. Hari ini apa yang terjadi dalam hidup gua itu satu nikmat yang sangat besar. Jadi nikmat ini pasti kusyukuri dulu. Nikmat apa lagi yang harus aku dustakan? Tuhan itu telah meletakkan gua sampai ke tahap ini, bang. Dari seseorang yang tidak diketahui. Gua di Sumatera Barat sejak tahun 2017 tu gue hanya ada beberapa orang kawan yang gue kata kawan. Kalau saudara gue banyak di sini, cuma yang dikatakan teman hampir nggak ada dong. Dan now gue ada banyak teman, termasuk kalian semua ini, yang telah mendukung gue, semua, thank you guys. You means a lot to me. Dan aku akan tetap berkarya. Dan aku akan share kepada kalian menu-menu yang telah aku buat di galeri. Dan banyak lagi menu-menu yang gua rasa gua bisa buat. Dan jangan rasa malu-malu untuk bertanya, masak ini gimana, masak itu gimana. Mungkin gua bagus, tapi di atas gua ada yang lebih bagus. Kalah bukan kerana gua lemah, menang bukan kerana gua hebat. Tapi there's one thing kita harus percaya,
Kita ini berusaha aja, nah, tapi ada lagi di atas kita, yaitu takdir. Nah, yang pasti akan bisa merubah segala-galanya. Walaupun lu rasa lu telah jatuh ke satu tempat yang penuh dengan buaya, it's full with crocodile. You think you're gonna die, tapi bila takdir mengatakan you're not gonna die, you're not gonna die. That is the thing. Okay guys, kita jumpa lagi next time dengan channel YouTube gua. Jangan lupa like and subscribe. Have a nice day. Stay safe.